Virus corona sudah menembus istana. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif terpapar corona. Bahkan hari ini sejumlah pembantu presiden di Kabinet Indonesia Maju ramai-ramai memeriksakan diri guna memastikan tidak terjadi infeksi COVID-19. Ironinya, Presiden tetap yakin kebijakan isolasi atau lockdown belum menjadi pilihan. Dan di sisi lain, Presiden Jokowi menegaskan keputusan lockdown merupakan kewenangan pemerintah pusat dan bukan pemerintah daerah. Lalu apakah pernyataan tegas Jokowi itu sekaligus menjadi teguran bagi kepala daerah yang sudah coba mengisolasi wilayahnya demi menangkal corona, dan apakah kebijakan social distancing yang menjadi senjata pemerintah yang paling efektif dan strategis bisa ampuh menjauhkan corona? Untuk membahasnya di studio CNN Indonesia sudah ada narasumber. Yang pertama, kita sudah kedatangan Bang Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR. Selamat malam Bang Saleh. Selamat malam. Terima kasih Bang sudah hadir malam ini. Ya. Dan kita juga masih menunggu narasumber kita yang satu lagi, mungkin masih dalam perjalanan. Ini kita akan menunggu tenaga ahli kantor Presiden Ali Mukhtar Ngabalin, dan kita masih menunggu kedatangan Pak Bang Ali untuk bisa bergabung dengan kita malam hari ini. Sembari menunggu, kita mungkin langsung Bang Saleh ya. Kan sekarang dengan kondisi social distancing yang kemarin disampaikan oleh Presiden, dan kemudian ini adalah menjadi salah satu cara yang ampuh untuk kemudian penyebaran COVID-19 ini bisa dilokalisir. Tapi kemudian pilihan publik lebih memilih untuk mengisolasi atau lockdown secara keseluruhan. Menurut Bang Saleh, kebijakan seperti ini sudah tepat atau perlu dikaji ulang, atau bagaimana sebenarnya? Seharusnya bagaimana? Ya, menurut saya sebetulnya apa yang diputuskan oleh pemerintah itu belum mencapai pendapat umum. Jadi saya belum mendengar misalnya ada penelitian-penelitian dilakukan oleh katakanlah ahli-ahli yang berkenaan dengan ini. Tapi tiba-tiba sudah ada putusan yang berkenaan dengan bagaimana kita menghadapi masalah yang besar seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa memang ada pemahaman dari masyarakat ya, yang memang belum tersebar luas ya di tengah-tengah masyarakat kita. Katakanlah misalnya bagaimana mereka menilai bahwa suatu tindakan itu mesti harus ditutup ya, atau di lockdown. Tapi ada juga masyarakat mengatakan ya ini tidak perlu di lockdown. Sebetulnya untuk sekarang ini dua pendapat ini sudah berkembang di tengah masyarakat kita. Pemerintah belum bisa menentukan pilihan salah satu di antara keduanya itu. Karena memang faktanya di luar negeri juga sudah diberlakukan dua konsep ini. Ada yang lockdown, ada yang tidak lockdown gitu. Bahkan ada satu lagi yang melakukan kontak tracing gitu. Nah, sekarang Indonesia ini kan lebih memilih apa yang disebut dengan tadi social distancing gitu. Nah, sebetulnya ini yang mesti harus dijelaskan ke masyarakat kita. Pertama saya mau menjelaskan dulu ya, bahwa di luar negeri ini setidaknya ada 3 cara. Yang pertama itu lockdown. Lockdown itu dilakukan oleh Cina, kemudian diikuti oleh Italia, kemudian ada juga dilakukan oleh Spanyol terakhir kemarin 2 hari yang lalu. Nah, satu lagi di Filipina, jadi di kota Manila. Jadi ini beberapa negara yang sudah melakukan lockdown itu, dan mereka memang mengunci, nggak boleh keluar dan nggak boleh masuk, dan seraya mereka mencoba mengobati yang sudah terinfeksi dan lain sebagainya. Nah, ini memang tidak murah biayanya kalau kita melakukan itu. Sebelum lebih lanjut, Bang Saleh, kita ke Bang Ngabalin dulu. Selamat malam, Bang Ngabalin. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Le, apa kabar, Le? Baik, alhamdulillah, Bang Ngabalin. Ya. Bang Ngabalin, kita masih menunggu kedatangan Abang ke studio, tapi sembari menunggu kita ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu. Tadi Bang Saleh sudah bilang bahwa kemudian keputusan lockdown ini harusnya dikaji ulang begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan dulu ke Bang Ngabalin, ada istilah lockdown, ada istilah karantina, darurat nasional atau darurat daerah. Kita ini sebenarnya sudah di posisi yang mana nih Bang? Apa yang sudah diterapkan, apa yang masih belum menjadi wacana? Ini yang bikin publik pusing. Tidak. Mudah-mudahan lewat CNN sama-sama kita bisa memberikan satu pencerahan dan keterangan kepada publik tanah air bahwa virus Corona 19 ini adalah
masalah kita semua, masalah nasional, masalah bangsa, sehingga kita tahu bahwa Bapak Presiden secara cermat mengikuti perkembangan situasi terkait dengan COVID-19 ini dari waktu ke waktu. Kalau kaitannya dengan apa yang sedang kita bicarakan terkait dengan lockdown, kan kita tahu bahwa semua kebijakan-kebijakan, baik itu kebijakan pemerintah, kalau dalam undang-undang itu disebutkan pemerintah itu artinya pemerintah pusat. Nanti kalau daerah, pemerintah daerah. Jadi kalau saya menyebut pemerintah pusat, pemerintah. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah maupun atau dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah itu diharapkan untuk bisa saling telaah dengan baik. Benar tadi kata Pak Saleh, anggota yang terhormat, bahwa harus ditelaah secara mendalam agar efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan. Itu satu. Yang kedua yang ditegaskan oleh Bapak Presiden itu adalah bahwa kebijakan lockdown itu baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan ini tentu tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah, dan sampai saat ini memang pemerintah belum memikirkan. Bapak Presiden sama sekali tidak memikirkan tentang kebijakan lockdown itu diambil. Kenapa? Ya, pertimbangannya apa, Bang? Pertama, karena gini, di tingkat kementerian dan lembaga itu telah dilakukan koordinasi. Salah satu yang paling terpenting adalah dengan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 yang kemarin telah menunjuk Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pusat komando untuk bisa mengorganize. Oke, gugus tugas itu ya. Semua apa dan langkah yang hendak dan dilakukan oleh pemerintah. Oke. Begitu. Ya, berarti gugus tugas ini sudah cukup berarti menurut Abang kalau kemudian penanganan corona di Indonesia ini bisa membuat semuanya berjalan seperti skenario dari pemerintah begitu? Ya, sejarah mencatat bahwa Letnan Jenderal TNI Doni Monardo dalam semua tugas-tugas kemiliterannya maupun tugas di lembaga sipil tidak berhasil. Itu sebabnya kemarin Bapak Presiden luar biasa memberikan apresiasi dan harapan, tinggal diorganisasi dengan baik, diorganisir dengan baik, termasuk kami dari kantor staf Presiden, maupun dari Seknek, dari Sekap, kemudian Departemen Kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Karena itulah kita harapkan bahwa dari kemampuan leadership dan manajemen yang beliau terapkan selama ini, insya Allah kita doakan agar ini bisa teratasi dengan baik. Oke. Saya langsung ke Bang Soleh. Bang Soleh senyum-senyum nih dengerin Bang Abalin ngomong barusan. Gimana? Kemarin kan Bang Saleh bilang task force udah ada, tapi ya oke lah walaupun daripada enggak sama sekali. Sekarang gugus tugas penanganan corona sudah ada juga di bawah BNPB dan TNI Polri. Gimana? Sudah efektif yang begini? Nah, menurut saya sebetulnya kan pendefinisian apa yang disebut dengan social distancing tadi itu yang sekarang sedang dikerjakan oleh pemerintah itu belum jelas juga sebetulnya. Karena tadi saya mau menjelaskan dulu apa yang dilakukan oleh orang lain di luar negeri. Tadi kan sudah saya jelaskan dari kasus di luar ya? Iya, tentu saja karena mereka duluan kan. Katakanlah tadi China, kemudian Italia, kemudian ada Manila bahkan sudah pernah di lockdown, bahkan Spanyol yang terakhir. Nah sekarang kan itu yang pertama, memang resikonya besar, ada biaya mungkin yang cukup besar yang diperuntukkan untuk itu. Tapi yang kedua yang dilakukan Korea Selatan, Korea Selatan itu memang tidak lockdown, tapi mereka melakukan uji sampel banyak sekali, puluhan ribu orang dicek gitu, diperiksa mana yang kira-kira terkena, mana yang enggak, sehingga mereka bisa memetakan ini di mana wilayah yang paling padat, yang paling banyak terkena virus ini, sehingga mereka tahu arahnya. Katakanlah kalau mau perang, ini lokasi perangnya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga seperti Singapura itu contact tracing. Mereka jika ketemu orang yang terinfeksi, mereka akan betul-betul tanyain, betul-betul periksa siapa saja orang yang pernah bertemu dengan dia, dan itu semua dicari kemudian dites gitu. Nah sekarang dari 3 yang pengalaman negara luar yang kita pahami itu, Indonesia sebetulnya pakai yang mana? Kan belum ada. Nah yang kita lakukan
dilakukan. Yang sekarang social tracing, apakah social tracing itu sudah persis sama dengan apa yang dilakukan oleh orang di luar negeri? Nah, kemudian kita kembali ke tanah air. Di tanah air itu ada undang-undang namanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018, yaitu tentang kekarantinaan kesehatan. Di dalam undang-undang itu disebut ada beberapa karantina yang dilakukan. Pertama, yaitu karantina rumah. Berarti kalau ada satu rumah tangga yang memang jelas-jelas terinfeksi, nah itu dikarantina di sana. Tetapi kebutuhan dan lain-lain sebagainya, termasuk obat dan medis segala macam itu disiapkan. Kemudian ada karantina kesehatan. Karantina rumah sakit. Di mana kalau ada orang sakit memang ditaruh di rumah sakit, kemudian katakanlah diisolasi seperti itu dan diberikan pengobatan dan semua segala macam kebutuhan dipenuhi, tapi tidak boleh keluar. Kalau kemarin kan di Indonesia masih ada yang keluar tuh, yang sampai menimbulkan perdebatan. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya karantina wilayah. Itu ada dalam undang-undang. Karantina wilayah itulah yang sepertinya agak mirip dengan apa yang disebut dengan lockdown di negara lain. Ya, dikunci segala macam, nggak boleh keluar masuk dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ada, yang agak mirip dengan social distancing itu adalah di dalam undang-undang yang sama itu disebut tentang pembatasan sosial. Nah, pembatasan sosial ini sekarang apa saja syaratnya? Ya, di situ kan dijelasin pembatasan sosial tidak boleh datang ke keramaian, tidak boleh sekolah diliburkan, perkuliahan diliburkan, bahkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang besar pun yang mendatangkan massa juga mesti harus diliburkan begitu. Jadi, apakah social distancing yang seperti itu sama dengan pembatasan sosial yang dilakukan yang dimaksud dalam undang-undang itu? Nah, ini kan penjelasan ini belum clear, belum jelas sama kita. Menurut saya juga termasuk penggunaan istilah-istilah social distancing seperti itu tidak perlu menurut saya, karena para rakyat ini nggak semua ngerti. Begitu dia dengar itu, wah ini social distancing itu apa? Lebih bagus disebut saja kalau memang betul itu yang dimaksud adalah pembatasan sosial. Ya sudah disebut saja pembatasan sosial, pembatasan aktivitas masyarakat. Itu kan lebih jelas gitu. Jadi dengan demikian kita bisa memahami satu versi gitu. Nah, sekarang ini mohon maaf, saya melihat bahwa koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten itu belum terjalin dengan benar. Apa buktinya? Buktinya provinsi masih bisa melakukan aktivitas sendiri, katakanlah pembatasan sosial yang dilakukan itu atas kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur. Ada beberapa contoh, seperti misalnya gubernur DKI, gubernur Jawa Barat misalnya sudah melakukan itu. Kemudian juga pemerintah daerah di kabupaten juga melakukan hal yang sama. Katakanlah seperti yang tadi Malang. Malang itu jelas-jelas dia malah justru saya lihat apa yang dilakukan ini malah lebih dekat pada apa yang disebut dengan karantina wilayah. Nah, yang mengarah kepada lockdown. Frasa lockdown itu ya. Lockdown daerah dia gitu loh. Nah, kemudian ada yang memang hanya meliburkan sekolah saja, meliburkan kuliah saja. Nah, ini kan tidak ada keseragaman kebijakan. Nah, yang menyebabkan kita menjadi suatu problem, pertanyaan besar. Yang kedua, saya tanya, apakah pemerintah kita hari ini sudah punya peta di mana paling banyak persebaran virus ini? Nah, apakah kita sudah punya war room yang setiap waktu kita lihat, kita deteksi? Jangan sampai ketika ada laporan dari wilayah masuk ke juru bicara langsung diumumkan, dapat masuk 10, masuk 20 langsung diumumkan. Langsung saya tanya. Sementara data konkretnya di lapangan, mohon maaf, ini kan belum dibuka kepada kita secara belum transparan begitu ya. Belum transparan untuk data belum terbuka secara baik yang terjadi tentang COVID-19. Bang Ngabalin bisa dijawab, Bang, pertanyaan dari Bang Soleh? Ya, kalau social distancing itu kan kita pahami bahwa bagaimana pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pembatasan terkait dengan ruang gerak masyarakat. Ruang gerak masyarakat diantaranya itu adalah bagaimana diharapkan oleh pemerintah agar bisa menjauhi dari kerumunan. Kerumunan itu, maka itu sehingga kerja, belajar, ibadah diharapkan bisa dilaksanakan dari rumah. Tapi kan kita belum setertib itu, Bang. Dengar dulu baik-baik. Karena itu, coba perhatikan. Korea saja yang 83% dari semua itu pun dia tidak melakukan lockdown. Itu sebabnya kenapa kalau disebut dengan social distancing itu maka ditunda kegiatan-kegiatan massa, kalau umpama ada yang tidak terlalu penting untuk bisa keluar, maka dikerjakan dari rumah. Ada juga mengusahakan agar bisa, tadi juga disampaikan hal-hal lain yang bisa dilakukan mungkin agar bisa kita terhindar dari upaya-upaya seperti lembab dan lain-lain sebagainya, maka kasur, bantal, guling dan lain-lain bisa dijemur. Ini kan sebetulnya dari kegiatan-kegiatan semua ini tidak ada cara lain yang bisa dilakukan kecuali adalah upaya pemerintah
untuk bisa terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke. Itu aja sebetulnya pengertiannya. Oke, tapi pertanyaan kemudian adalah seberapa teratur kemudian masyarakat walaupun sudah ada aturan yang berlaku, tapi tidak dijalankan di lapangan. Ini yang masih kita perlu tanda tanya untuk semua pihak. Bagaimana kemudian tertibnya masyarakat untuk bisa menjalankan kebijakan seperti ini. Dijawabnya nanti Bang, kita akan break dulu. Layar Demokrasi akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Ya, kita kembali ke diskusi kita malam ini. Yang ditunggu sudah datang. Ali Mukhtar. Agak sedikit ini ya, macet ya. Macet sedikit. Ya, tapi itu hebatnya Indonesia, meskipun ada yang dalam hebatnya Indonesia, tapi kita ke topik kita malam ini soal bagaimana corona, penanganan pemerintah, apa kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah. Tadi kita sudah ngobrol lebih jauh. Saya mau menanggapi soal yang Korea. Oke, silakan. Misalnya katakanlah tadi, ini Bang Ngabalin kan bicara, ya ini Korea saja tidak melakukan lockdown. Sebetulnya kan ada perbedaan yang cukup signifikan ya antara negara kita sama Korea. Pertama, memang Korea ini sangat dekat dengan teknologi ya. Jadi ketika misalnya mereka mampu untuk melakukan sampling yang luar biasa banyak, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu mereka sampling di mana-mana untuk memastikan ini sebetulnya pergerakan virus ini di daerah mana paling banyak, gitu loh. Dan itu berbeda dengan kita. Sampling di Indonesia ini kan harganya mahal. Ada orang yang datang ke rumah sakit kemarin, wartawan di istana, padahal itu disuruh loh sebetulnya oleh juru bicara pemerintah. Tapi tahu-tahu sampai di rumah sakit katanya malah tidak bisa dilakukan pengujian, pengetesan karena ada dokternya yang katakanlah libur dan lain-lain. Dan menurut saya itu bukan jawaban yang benar, karena dalam situasi seperti ini rumah sakit khusus seperti itu mestinya sudah memang ada dokter yang disiapkan, disiagakan, dan pemerintah harus memfasilitasi itu. Itu satu contoh. Nah, bagaimana dengan pengujian yang begitu massal yang harus dilakukan di Indonesia? Ya kan? Dan kebetulan kita punya lebih dari 135 pintu-pintu masuk ya ke Indonesia dari berbagai pintu yang ada dari berbagai bandara yang ada. Nah, pertanyaan saya, sekarang ini sudah punyakah kita misalnya orang-orang yang mendeteksi di pintu-pintu itu secara baik? Sudah jalan begitu. Sebetulnya sudah ada panduannya. Sudah ada panduannya kan? Sudah ada panduannya, tetapi buktinya dan faktanya hari ini iya kan masih terus meningkat. Ya, dan ingat ini peningkatan jumlah yang terinfeksi seperti ini itu kan bukan berdasarkan deret hitung 1, 2, 3, 4, 5, tapi dia eksponensial berdasarkan deret ukur. Nah, jadi loncatan-loncatannya kan bisa besar. Makanya tadi kalau misalnya dikatakan ada pilihan ini kita belum memilih lockdown, ya silakan saja pemerintah mengatakan belum melakukan pilihan lockdown. Katanya sekarang kita lagi memilih social distancing. Nah, jelaskan pada kita itu apa social distancing. Nah, sekarang kemudian kedua, jelaskan pula pada kita apa kerugian, keuntungan, manfaat dan mudaratnya. Ini Bang Mukhtar Ngabalin ini anak pesantren dan dia tahu itu apa yang dimaksud dengan darul mafasid muqaddam ala jalil masoleh, menghindari kemafsadatan harus lebih diutamakan daripada mencari maslahah. Ini kan maslahahnya kan masalah ekonomi, tapi mudaratnya kan banyak korban. Mana yang harus kita pilih di antara dua ini? Nah, sekarang ini silakan pemerintah itu jangan misalnya tiba-tiba kita hanya dijelaskan social distancing sementara masyarakat pun belum paham. Nah, itu Bang, apa yang dimaksud yang namanya negara itu pasti mengerti. Pemerintah pasti mengerti dan tidak akan mungkin bisa mendatangkan satu kemudaratan bagi kehidupan bangsa ini. Jangan lupa, kalau bicara bandara, ini tempat kerjaan saya hari-hari ini mengontrol bandara. Iya. Itu makanya tadi kenapa saya bilang dari Aneks 1 sampai Aneks 19 itu kita lihat dari satu convention, ya kita pernah ratifikasi. Saya 2004-2009 DPR RI di Badan Legislasi itu kami pernah melakukan ratifikasi ini. Dan itulah yang menjadi ketentuan undang-undang perhubungan hari ini. Karena itu makanya saya bilang di bandara itu representasi pemerintah itu ada. Kalau di tingkat di atas itu adalah tadi saya sebutkan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, di bawahnya ada Dirjen Imigrasi dan seterusnya. Ke bawahnya lagi itu ada yang disebut dengan outbound. Otoritas bandara ada di sana karantina hewan, ada juga di sana KKP yang disebut dengan kantor kesehatan pelabuhan, kemudian ada custom, di sana Departemen Keuangan, ada bea cukai dan lain sebagainya. Di luar itu ada
operasinya. Operasi itu adalah Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, kemudian unit pelaksana pelabuhan udara. Di Angkasa Pura I itu paling banyak di tempat saya itu. Karena itu makanya tadi saya jelaskan bahwa di semua pintu-pintu ini siapa yang masuk dan siapa yang keluar, negara telah menetapkan semua kapasitas-kapasitas itu untuk bisa melakukan dan mendeteksi. Makanya saya bilang tadi, kenapa harus pemerintah melakukan itu? Iya, karena pemerintah tidak mau jangan sampai ada warga yang menderita karena kita lalai. Itu sebabnya maka dilakukannya. Dalam dua hal. Hal yang kedua adalah begini. Kenapa kalau kita bicara tentang lockdown? Kalau tadi saya sebutkan Korea Selatan. Korea Selatan itu 83,54%, Pak. Padahal mereka itu adalah satu daratan. Indonesia ini Pak 13.000 lebih pulau-pulau. Itu sebabnya kenapa kebijakan dalam menentukan itu harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebab apa? Sebab kalau dia melakukan lockdown itu bisa saja di daerah ini bermasalah, daerah ini justru rugi. Karena keputusan yang di sini merugikan di wilayah yang lain. Tapi bukannya lebih bagus kalau kemudian per daerah sudah memberikan status darurat seperti Sumatera Utara, Malang pun juga katanya juga akan lockdown nih. Dia mengerti. Bagaimana? Begini. Dia mengerti terhadap seberapa jauh langkah-langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Gubernur umpamanya. Atau mungkin wali kota. Tetapi kan tidak sama dengan yang ada di Kebumen. Tidak sama dengan yang ada di Surabaya. Tidak sama yang ada dengan di Brastagi dan lain-lain sebagainya. Dalam posisi inilah kenapa pemerintah itu mengambil satu kebijakan agar seluruh keputusan dalam pengambilan lockdown itu ada dalam kewenangan pemerintah. Ini saya mau koreksi. Sebetulnya itu Bang. bukan karena presiden yang mengatakan itu harus di pemerintah pusat. Itu perintah undang-undang. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan itu dijelaskan secara nyata itu khususnya pada pasal 10 ayat 1 bahwa memang penetapan status kedaruratan nasional itu ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah makanya itu jadi bukan karena pertimbangan ini dan lain sebagainya, memang itu amanat dari undang-undang. Satu. Yang kedua, tadi soal Korea tadi, kembali kepada persoalan Korea yang katanya itu satu wilayah dan satu daratan. Satu daratan. Sebetulnya kan ini yang dimaksud dengan lockdown itu kan tidak mesti harus seluruh negaranya ditutup. Itu kan bisa jadi satu kota, dua kota, seperti misalnya Manila. Manila itu tidak semua Filipina, tapi kota Manila saja yang ditutup oleh Duterte. Nah sekarang pertanyaan saya, dari yang di awal juga sudah saya tanyakan, dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia dan kota-kota yang banyak ini, kabupaten dan provinsi yang banyak ini, sebetulnya pemetaannya di mana yang paling rawan? Apakah pemerintah sudah punya? Tapi kan kalau jangan-jangan belum punya. Kalau tidak punya kan bicara karakteristik. Kalau tidak punya. Kalau ini harus kalau tidak punya, ya bagaimana kita menetapkan apakah ini lockdown atau kalau yang ini harus segera dibantah karena memasuki hari ke-19 hari ini di Rosroomnya kantor staf presiden itu mungkin besok Pak, kalau parlemen member dengan sangat gampang bisa datang bisa lihat seberapa jauh langkah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wilayah-wilayah termasuk seperti yang di DKI yang terindikasi atau terkonfirmasi. Hari ini sekarang semua itu sudah ada kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Maka gugus tugas itulah yang tadi saya katakan dengan Kepres nomor 7 tahun 2020 itu semua itu sekarang digeser kepada BNPB. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada masyarakat terhadap wilayah-wilayah mana yang harus dilakukan eskalasi. Penjelasannya sudah dilakukan atau belum? Ini kan nggak ada, ini baru ngomong. Enggak, ini baru ngomong. Artinya belum ada yang tahu. Jauh sebelum Ahmad Puryanto itu bicara, kantor staf presiden itu kami itu sudah 13 orang berulang-ulang bicara sampai dengan juru bicara pemerintah. Dan sampai hari ini kan masih dijelaskan. Kita tanya, bisa nggak dijelaskan pada kita sebetulnya dari kota-kota yang ada di Indonesia ini kira-kira yang paling rawan di mana? Tingkat kerawanannya seperti apa? Bapak dengar. Lalu misalnya apakah kerawanan itu disebabkan oleh karena kontak dengan orang atau karena kontak sesama warga negara Indonesia atau dengan warga negara asing? Terakhir jam 5 tadi kan dijelaskan. Ini jelas nih. Yang terkonfirmasi tambahan itu 14 dari DKI Jakarta, 1 dari Banten, 1 dari Jawa Tengah, 1 dari Jawa Barat. Jelas. Setiap detik, setiap jam terkonfirmasi kepada publik. Presiden memberikan pemantauan itu dan juru bicara pemerintah menyampaikan terus-menerus
terus kepada publik. Apa maksudnya? Yang pertama kita tetap waspada, dan yang kedua jangan sampai kita itu panik. Kalau kita panik itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi faktanya di lapangan kalau kemudian social distancing ini nggak berjalan, Bang. Artinya penyebarannya tetap masif. Social distancing inilah yang dikasih tahu sejak awal. Setelah ditahu, bayangkan ada Bapak Menteri BKS dalam hal ini. Tadi kita lihat Bapak Presiden memimpin sidang kabinetnya dengan online, kemudian berbicara dengan para menteri. Artinya apa? Saya pun tidak bisa, saya pun juga harus periksa dulu kesehatan saya, beliau juga, Anda juga. Kenapa? Karena kita terlalu berdekatan ini, Pak. Itu sebabnya kenapa berulang-ulang pemerintah menyampaikan kalau ada hal-hal yang tidak perlu untuk bisa ada di ruang publik, di ruang orang banyak, sampai dengan sembahyang beribadah sekalipun. Tapi, kalau bisa dilaksanakan di rumah, dilaksanakan tapi di rumah. faktanya lagi kita sampaikan, publik mengatakan bahwa testing facility-nya ini belum lengkap begitu. Gimana orang bisa memeriksakan diri kemudian fasilitas ini tidak memadai begitu? Tidak, kalau bicara fakta tidak, pasti itu opini atau itu pasti asumsi. Karena negara menyiapkan itu, Bapak. Mulai dari rumah sakit tentara, rumah sakit polisi sampai dengan RSPI semua disiapkan. Itu sebabnya dari awal saya katakan bahwa negara tidak mau lalai. Presiden tidak mau keliru dalam mengambil keputusan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Tapi kita punya bukti itu. Nah, Ya kita punya bukti yang konkret. Tadi kemarin itu loh yang wartawan 31. Kalau wartawan begini ceritanya, begini. Sebentar dulu. Bang Saleh dulu punya. Tadi sudah jelaskan. Tapi kan giliran saya dulu, Bang Abalin ya. Itu satu, bahwa 31 wartawan sampai kecewa mengatakan. Bukan 31. Ya sekitar 30. Satu orang. Enggak, yang datang ke situ rame-rame. Bapak dengar informasi yang sebenarnya. Makanya ini kan yang saya ditanyakan oleh wartawan. Jadi mereka mengadu pada saya, menanyakan ini kok Pak Saleh kami tidak bisa diperiksa begini, semua. begini. Sebentar, saya lanjutkan. Itu satu contoh. Dilanjutkan dulu, Bang Saleh. Ada contoh yang lain di mana ada warga negara kita yang pernah kontak dengan salah seorang penderita yang sudah dinyatakan dan diperiksa. Kalau nggak salah saya nomor 1. Pasar Minggu nih, ini cerita Pasar Minggu. Lalu yang bersangkutan itu pergi ke salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Nah ternyata di sana juga tidak dilayani dengan baik. Dan begitu ditanya, apakah kalau saya diperiksa bayar atau tidak? Ternyata bayar 1 juta. Ini orang yang sudah mengaku sudah pernah kontak loh ya. Nah kalau misalnya semua orang harus bayar 1 juta, bayangkan ini orang yang sukarela datang untuk diperiksa. Saya tidak dilayani dengan benar. Ini contoh yang masih ada loh. Belum lagi contoh-contoh yang tidak tersebut atau yang tidak mau mengungkapkan persoalan ini dengan baik. Nah, bayangkan misalnya kalau tadi yang baru-barusan tadi dikatakan 14 yang baru ditemukan, berapa orang misalnya yang bisa kontak dengan mereka dalam beberapa hari terakhir ini atau dalam seminggu terakhir ini. Apa misalnya kalau mereka memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan kita harus dibebani dengan biaya, sementara mereka sendiri mau melindungi dirinya, mana letak peran negara di situ? Itu yang penting. Peran negara yang harus diminta di mana posisinya sekarang ditahan, Bang. Kita akan break dulu, layar demokrasi akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Oke, kita kembali ke diskusi kita malam ini. Bang Abalin menjawab tadi Bang Saleh. Pertama begini. Komitmen ini sampai di mana saat? Pertama begini, semua rumah sakit rujukan bagi setiap pasien yang terindikasi terkena virus COVID-19 dijamin oleh negara dan gratis. Yang jadi persoalan yang disebutkan beliau kemarin ini adalah tidak menjadikan rujukan. Itu di Pasar Minggu. Sehingga dia datang, kemudian menunggu 2 jam dan pulang. Tapi pada akhirnya kemudian dijemput lagi oleh masyarakat, oleh dokter, dan sekarang ada di RSPI. Nah, posisi inilah yang saya mau jelaskan kepada masyarakat Indonesia agar... Ini yang kasus yang mana dulu? Kasus Pasar Minggu. Ya, maksudnya itu yang terkait dengan yang 1 juta yang tadi Bung Saleh bilang. Itu yang saya mau bilang bahwa jangan juga sampai masyarakat salah dan mendengarkan keliru dari sebuah informasi ini. Kemudian yang kedua yang tadi disampaikan terkait dengan wartawan ini terkait dengan apa? Dengan hasil laboratorium. Pak, rumah sakit ini kan ada standar operasional mereka, Pak.
Jadi Bapak, saya, atau siapa saja yang bisa datang itu kan dia punya standar tahapan proses untuk bisa mendapatkan itu kan tidak serta-merta, Pak. Meskipun Anda wartawan, Pak. Karena itulah maka mereka membutuhkan informasi yang jelas. Bapak mungkin datang, Bapak boleh kasih tahu bahwa kami membutuhkan data ini untuk apa? Untuk kepentingan publik. Itu persoalannya. Jadi kalau pas datang kemudian tidak terlayani karena dan dia kaget juga karena ini adalah data-data laboratorium, maka tentu dong ini kan rumah sakit. Dia menjaga identitasnya, ini siapa, orang dari mana, tinggal di mana, apa jabatannya. Itu kan regulasi mengatur. Oke, tapi ada publik yang juga menyatakan bahwa kalau datang pun tidak terakomodir karena kurangnya tenaga medis yang ada dan peralatan serta hal-hal yang memang menyangkut bagaimana proses pemeriksaan itu menjadi lebih lancar begitu. Bagaimana ini bisa dipastikan bahwa yang datang ini diperiksa dengan baik? Ini kan juga membantu kerja pemerintah. Iya, kalau dia mendapatkan rujukan dari rumah sakit di mana dia terkena atau virus corona 19. Nah, ini mau saya bantah juga. Enggak, ini masalahnya itu beda sebetulnya. Nah, kalau tiba-tiba masalah wartawan itu. Tunggu sebentar. Kalau tiba-tiba ada orang datang kemudian dia datang dan menyampaikan, tolong dong saya diperiksa, tolong dong saya di ini, saya harus dilayani, ini begini. Pak, yang kita hadapi ini ada satu protokol yang disiapkan yang disebut dengan protokol kesehatan. Kami siapkan itu dari kantor staf presiden. Itu sebabnya maka tahapan-tahapan itu mesti dilewati. Bukan berarti tidak diurus. Justru itulah yang menjadi perhatian daripada pemerintah terhadap jangan sampai dia bisa menjadi kontak dengan orang lain dan membuat penyebaran terhadap virus corona itu. Itu dilakukan oleh pemerintah. Oke, Bang, gimana? Jadi sebetulnya kan ceritanya ini agak berbeda dengan apa yang disampaikan ke saya. Sebetulnya sekelompok wartawan itu sudah datang dan diminta disuruh lah dalam tanda petik ya, oleh Pak Ahmad Yuryanto untuk datang ke Rumah Sakit Persahabatan untuk memeriksakan kesehatan di sana karena mereka pernah kontak langsung dengan Pak Budi Karya, ya kan? Jadi mereka pernah wawancara dan dekat gitu loh. Dan ya biasalah gitu wartawan mencari berita seperti itu. Nah tentu mereka khawatir atas dasar kesadaran pribadi dan juga kesadaran kolektif kemasyarakatan mereka datang. Begitu sampai di sana ternyata dokternya sudah tidak ada, Bang Ngabalin, dan mereka disuruh datang lagi misalnya kembali untuk memeriksakan besok harinya. Menurut mereka ini prosedurnya itu agak berbeda. Mestinya orang-orang yang sudah pernah kontak seperti itu harus segera diperiksa. Kenapa? Karena penyebaran virus ini agak unik. Kan banyak yang tidak terdeteksi. Banyak orang yang tiba-tiba sakit sebelumnya nggak ada gejala apa-apa gitu. Tapi tiba-tiba sudah menyerang begitu saja. Dan mereka kan khawatir kalau disuruh pulang lagi gitu. Ini padahal jamnya itu sekitar jam 3:30 atau jam 4 sore. Nah ini kan menyatakan bahwa ada ketidaksiapan dari pemerintah untuk melayani masyarakatnya. Ini yang saya khawatir jika hal-hal ini nanti terjadi terus-menerus di semua rumah sakit kita. Belum lagi misalnya kalau kita cek nih, apakah semua rumah sakit yang ditunjuk pemerintah yang 132 itu sudah memenuhi standar? Apakah dokternya sudah ada, ruang isolasinya sudah punya, alat kesehatannya sudah ada, dan bagaimana mekanisme pengobatan yang dilakukan? Apakah standar operasionalnya itu sudah memang semua dipakai dengan benar atau tidak? Nah ini kan belum pernah kita awasi. Nah karena itu saya memang berharap pada pemerintah untuk tidak katakanlah menganggap masalah ini enteng. Dulu saya ingat ketika virus ini mulai mewabah, pemerintah kita mengatakan di kita ini tidak ada. Virus ini tidak pernah ada. Bahkan pemerintah ya melalui wakil presiden mengatakan kita ini alhamdulillah tidak terkena virus ini karena kita sering rajin kunut dan juga istighosah misalnya. Tahu-tahu sekarang sudah ada. Ya kan? Ada ini virus. Nah, berarti kan doa istighosah dan doa kunut tadi itu enggak mempan. Atau misalnya atau doa-doa umat beragama. Nah ini kan artinya ini kan tidak boleh dianggap seperti itu. Doa itu perlu. Enggak, doa kunut, doa istighosah itu penting Bang Ngabalin, tetapi jangan bertahan pada hal yang seperti itu saja tanpa ada upaya dan ikhtiar dari manusia. Loh ini kan secara teologis kan begitu. Enggak, ini fakta. Dan itu tidak bisa dibantah begitu. Termasuk mohon maaf, Menteri Kesehatan juga di banyak tempat selalu mengatakan kita ini ya sudah tenang saja. Ini tingkat fatalitas dan mortalitas dari penyakit ini hanya 2%. Nah sekarang siapa yang bilang 2%? Kan sudah ada yang 3%. Kalau di Indonesia malah yang sembuh itu 8, yang meninggal 5 misalnya seperti itu. Ini baru loh ya, baru. Nah ini kan tidak bisa dianggap enteng juga. Bahwa andai kata 0,01% pun, misalnya tingkat mortalitas dan fatalitas dari virus ini, itu negara harus bertanggung jawab. Karena tugas negara menurut konstitusi itu Bang Ngabalin itu adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Dan pasal 28
hak itu tentang hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Saya khawatir para pendengar ini jangan sampai nanti tersesat dari penjelasan beliau. Oke, kita mau Ini tidak ada begini dulu. ini mana yang disebut Ini negara tidak ada satu orang pun yang menganggap bahwa Corona 19 ini ada orang menganggap enteng. Tidak. Oke, tidak ada yang sangat amat serius. Presiden berkali-kali, saya mencatat lebih kurang 9 kali beliau mengatakan bahwa kami sangat serius dan jangan pernah menganggap sepele. Itu sebabnya beliau bilang bahwa tetap kita waspada, tapi kita tidak boleh panik. Yang kedua, ya sebagai orang beragama kan tentu kita mesti tahu bahwa kalau virus corona ini adalah bagian dari satu peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cara hidup kita tidak terlalu bagus. Kita mungkin tidur terlalu tengah malam. Mungkin kita biasa mengkonsumsi khamar yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita suka merokok dan lain-lain sebagainya. Kita konsumsi makan tidak teratur. Kita punya asam lambung dan lain-lain. Sebagai orang umat beragama, ini mesti kita jadikan sebagai pelajaran penting. Karena itu apa? 3 hal. Hal yang pertama adalah pemerintah membutuhkan dukungan seluruh komponen bangsa. Dia opinion leader, dia pendeta, dia pastor, dia biksu, dia apalagi pastor dan segala macam, ustadz, kiai, ulama segala macam. Yang kedua, semua peringatan-peringatan pemerintah ini harus didengar, diikuti baik-baik. Karena tidak ada lagi institusi tertinggi yang bisa kita dengar kecuali adalah pemerintah. Yang ketiga pemerintah mana nih? Pemerintah pusat? Ya kalau undang-undang bilang pemerintah itu pasti pusat. Soalnya sekarang ada tumpang tindih. Enggak. Anda dengar percaya sama saya. Ini DPR dan yang ketiga tadi apa? Ini belum selesai. Yang ketiga kalau udah hilang. bilang pemerintah pusat, pemerintah itu pasti pusat. Dan yang ketiga, tidak boleh orang menggunakan virus corona dengan isu ini menjadi kepentingan politik. Itu penting. Tidak ada isu elitis itu penting. Gitu ya. Itu penting untuk apa? Itu penting untuk bisa memberikan satu kesadaran kepada masyarakat bahwa masalah ini adalah masalah negara dan masalah ini adalah masalah bangsa. Mari kita bangun satu kekompakan, kebersamaan, kita sepakat di situ. Tidak hanya pemerintah saja yang bekerja, tapi itu seluruh makanya pihak, saya bilang saya harus jelaskan supaya jangan masyarakat bingung dengan penjelasannya Pak Soleh ini. Saya tidak mengatakan sesuatu, tidak ada misalnya yang saya jelaskan sesuatu yang salah. Dan itu fakta yang juga saya kira pendengar, pemirsa juga melihat dan merasakan itu. Tapi saya mau mengomentari salah satu bukti misalnya di mana tadi pelibatan masyarakat sipil itu belum maksimal. Saya mau mengatakan kita ini punya organisasi-organisasi besar di Indonesia. Katakanlah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, dan banyak lagi organisasi keagamaan lain ya di luar agama Islam. Kemudian ada organisasi kepemudaan, organisasi olahraga, profesi, dan lain sebagainya. Saya mau nanya, memang betul nggak sih serius ini mau mengadakan pelibatan sosial ini, pelibatan civil society dalam hal memerangi virus? Ya artinya kita memang... menurut saya ini belum dilakukan. Belum dilakukan. Memang wacananya iya. Apakah ini misalnya... Enggak, ini saya mau katakan. Kita tahan dulu, kita break dulu, nanti kita ngobrol lagi. Ini sudah selesai atau kita akan lanjut lagi? Oke, satu segmen lagi kata produser saya karena belum selesai, takut miskom nih Bang Ngabalin. Layar Demokrasi akan kembali usai jeda. Kita kembali ke diskusi kita malam ini. Terakhir nih Bang Ngabalin, kita ingin mendapatkan kepastian bahwa rakyat harus mendapatkan perlindungan yang sebaik-baiknya khususnya untuk penanganan corona ini. Apa jaminan dari pemerintah? Saya ingin menyampaikan kepada Bapak berdua ya, yang pertama bahwa tadi malam kami rapat dengan Pak Kepala Staf hari Ahad ya, tapi kami rapat sampai dengan jam 11.30 malam. Tadi ini adalah juga beliau sudah mengundang pimpinan rumah sakit swasta ya maupun pemerintah termasuk Katolik, Protestan, Rumah Sakit Muhammadiyah, NU dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah hari Selasa dan hari Rabu untuk yang ketiga kalinya seluruh organisasi-organisasi sosial yang kita anggap ini dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah rencana dan kerja-kerja besar ini dilakukan. Yang ketiga, dari semua agenda besar ini, kan Bapak tahu bahwa awal-awal corona ini
yang mendesain ini semua, baik dari protokol komunikasinya, protokol kesehatannya maupun protokol perbatasan dan lain-lain sebagainya, kan kita setting dari kantor staf presiden. Begitu SK surat keputusan presiden keluar nomor 7 tahun 2020 ini, maka kita geser ini seluruhnya kepada BNPB. Di samping kami ikut, karena KSP menjadi unsur yang disebutkan di dalam skep presiden itu untuk bisa mengawal dan membackup Bapak Doni dengan teman-teman dalam menyelesaikan masalah ini. Oke, Bang Saleh, terakhir apa yang ingin kita kejar dari upaya pemerintah? Tentu saja tadi itu, saya kira memang ada opsi-opsi yang dilakukan itu. Walaupun katanya ini masih katanya bahwa sudah melibatkan organisasi sipil, bukan tapi katanya, memang prakteknya nyata. Ya bukan kan? katanya, bukan. Kenapa saya katakan katanya? Ini jangan didebat dulu. Kenapa saya katakan katanya? Karena memang partisipasinya yang konkret di publik itu kan belum dirasakan. Ini saya tanya dulu sekarang ini, kira-kira sudah dirasakan atau belum? Kalau sekarang ini masih rapat-rapat, masih itu berarti aksinya itu kan belum dilakukan. Bukan. Kalau itu satu. Kemudian yang kedua, sebentar, Bang Abalin. saya mau kasih tahu juga, saya tadi sebelum nyampe ke sini itu ada beberapa rumah sakit besar yang milik swasta memberitahu kepada saya mereka sebetulnya siap untuk membantu pemerintah, tapi faktanya ini mereka juga belum terkoordinasi dengan benar. Tadi katanya sudah ada koordinasi, tapi faktanya, faktanya dan ini belum dilakukan. Saya tidak akan selesai, tapi sayangnya durasi kita sudah selesai. Saya dari kita akan selesaikan nanti terakhir saya setelah program ini selesai, Layar Demokrasi akan kembali nanti besok. Yang pasti yang jelas diskusi kita malam hari ini adalah bagaimana kita mengejar komitmen dari pemerintah didukung oleh seluruh aspek masyarakat termasuk komunitas-komunitas untuk melibatkan bahwa ada langkah nyata yang strategis dan efektif untuk bisa perang terhadap corona ini. Terima kasih Bang Abalin, Bang Saleh, dan demikian Layar Demokrasi malam ini. Pastikan Anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di Indonesia bersama Layar Demokrasi di CNN Indonesia. Karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi Anda dalam merawat kembang kebebasan ini. Saya Ferdi Ilyas, sampai jumpa.